Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ingat ya anak-anak, kalian menyiapkan dulu buku dan alat tulis kalian untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Setelah itu, kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat serta dimudahkan. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu materinya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dalam teks tulis dan musyawarah sebagai pengamalan sila keempat Pancasila. Melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam suatu teks. Apabila ada kosakata yang belum kamu ketahui artinya, kamu dapat mencari arti kosakata tersebut dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi apabila kamu menemukan kosakata baru atau kamu ada yang belum kamu ketahui nih kosakata dalam teks, nah kamu mencari tahu artinya itu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini bisa kamu cari secara online ya melalui Google, atau apabila kamu memilikinya, nah, kamu bisa mencari artinya dari Kamus Besar tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, di sini ada bagian yang paling luar ya, yaitu adalah selimut biji. Nah, tujuannya itu untuk melindungi biji. Dan bagian agak ke dalam, yaitu yang warna agak keputihan itu adalah embrio ya, atau calon tumbuhan baru. Dan yang bagian tengah yang besar itu adalah kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Paham ya anak ya? Jadi pas bagian luar itu adalah selimut biji, dan bagian dalam itu yang seperti warnanya itu agak keputihan itu adalah embrio ya. Dan yang besar yang tengahnya itu adalah kotiledon. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah kacang hijau. Daur hidup tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam, akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya, tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat
biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, yaitu adalah kacang hijau. Tentunya masih ada contoh lainnya ya. Nah, selanjutnya itu adalah simbol sila keempat Pancasila, yaitu adalah kepala banteng yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah adalah kegiatan membicarakan sesuatu masalah secara bersama-sama. Musyawarah bertujuan untuk mengambil keputusan. Musyawarah dilaksanakan untuk menyatukan pendapat dan menyelesaikan masalah. Itulah yang tercermin dalam sila keempat Pancasila. Nah, contoh musyawarah di sekolah itu saat pemilihan ketua kelas ya, atau struktur organisasi di dalam kelas. Itu contohnya di lingkungan sekolah. Tentu di lingkungan rumah itu contoh musyawarahnya itu banyak ya, seperti pelaksanaan atau melakukan kegiatan bersih-bersih rumah. Nah, contoh misalkan kakak itu tugasnya adalah menyapu dan adik misalkan tugasnya itu mengepel. Ibu tugasnya itu misalkan mencuci piring maupun pakaian. Nah, ayah misalkan tugasnya apabila di rumah, apabila sudah tidak ada kerjaan gitu atau mungkin libur di rumah, misalkan menyiram tanaman atau mencuci kendaraannya dan lain sebagainya. Nah, itu dimusyawarahkan. Setelah sepakat semuanya, maka itu akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dalam sebuah keluarga pasti memiliki kegemaran masing-masing yang bisa saja saling bertentangan. Ketika mencari keputusan agar mengurangi konflik, maka hendaknya dilakukan musyawarah yang dipimpin oleh orang tua, baik ayah maupun ibu ya. Setiap orang harus dihargai pendapatnya demi kelancaran musyawarah. Contoh pengamalannya bisa kita lihat dari suatu kejadian dalam satu keluarga saat berniat untuk melakukan liburan pada akhir tahun. Mereka masing-masing mengajukan pendapat tentang destinasi wisata yang paling menarik. Maka dilakukan musyawarah untuk mencari solusinya. Hasil akhir akan didapatkan melalui suara terbanyak dan pihak yang suaranya lebih sedikit harus menerima keputusan tersebut. Maka masalah rencana liburan mereka bisa terselesaikan melalui pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, jadi pada saat bermusyawarah apabila sudah ada hasil akhir atau sudah musyawarah mufakat, maka hasil akhir tersebut yang dapat diputuskan. Jadi rencana untuk rekreasi dalam keluarga ini itu misalkan ke Bandung atau ke Jogja, maka hasil akhirnya misalkan yang paling setuju atau yang paling banyak ke Bandung, nah, maka mereka akan melaksanakan atau melakukan destinasi wisata ke daerah Bandung. Nah, itu adalah contoh kecilnya ya. Tentunya masih banyak lagi kegiatan atau sesuatu hal yang bisa dilakukan secara musyawarah agar segala sesuatunya itu dapat ditetapkan atau dapat terlaksana atas keputusan bersama. Contoh pengamalan Pancasila sila keempat di kehidupan keluarga di rumah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga.
Setiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya, setiap anggota keluarga bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Paham ya anak-anak ya? Oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah pengertian maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.